saya lapor waktu itu bulan April. Terus berjalan itu sekitar mungkin sebulan 2 bulan. Proses terakhir itu masih sama update-nya. Proses terakhir itu adalah pemeriksaan saksi-saksi dari kedua pihak, dari pihak saya maupun pihaknya Dani. Polisi nggak tahu kenapa. Kalau ngomongin Dani memang nih, kita ngomongin orang yang tidak pintar tapi banyak menghayal. Perseteruan panas dua musisi Ryan Pono dan Ahmad Dhani yang berujung saling melapor sampai kini masih menjadi sorotan. Bagaimana tidak, Ahmad Dhani dilaporkan atas perkataannya yang dianggap telah menghina marga. Terlebih ucapan itu dilontarkan Ahmad Dhani yang notabene seorang wakil rakyat yang duduk di kursi DPR RI Senayan. Meski sudah membuat laporan, penyanyi dengan nama asli Rayandi Rohipono itu mengaku heran sebab laporannya terhadap Ahmad Dhani di Polda Metro Jaya seperti mandek begitu saja. Padahal saksi-saksi dari kedua belah pihak sudah dimintai keterangan. Namun setelahnya menguap begitu saja. Dan apa tanggapan Ryan Pono atas laporannya yang tidak berjalan sebagaimana mestinya? Saya lapor waktu itu bulan April. Terus berjalan itu sekitar mungkin sebulan 2 bulan. Proses terakhir itu masih sama update-nya. Proses terakhir itu adalah pemeriksaan saksi-saksi dari kedua pihak, dari pihak saya maupun pihaknya Dani. Waktu dari pihak saya ada Arman Maulana, ada Semi Simorangkir. Dari pihak Dani itu ada Piyu, ada Badai, ada Aribias. Stuck di situ. Kemudian begitu memasuki proses pemanggilan terlapor, sampai hari ini masih tersendat, masih stuck karena alasan surat izin presiden terkait pemanggilan anggota DPR. Padahal, lagi-lagi, di pasal yang penghinaan terhadap suku dan ras itu adalah undang-undang khusus. Bukan undang-undang bahwa pidana biasa. Undang-undang khusus itu ada jelas aturannya bilang undang-undang khusus terkait undang-undang khusus anggota DPR yang dilaporkan dengan undang-undang khusus tidak perlu surat izin presiden. Ya, respon keluarga sebenarnya masih menunggu sampai sekarang. Masih menunggu update, masih nanya kabar terus, masih nunggu. Karena kalau keluarga itu sudah mengapresiasi putusan MKD ya, yang menyatakan bahwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik, walaupun hanya harus meminta maaf itu, oke lah secara etik dia sudah diputuskan bersalah. Tapi kan laporan kita bukan hanya ke MKD, tapi ada laporan hukum juga. Nah, laporan hukum ini di polisi ini nih, di aparat penegak hukum nih yang belum bergerak nih sampai sekarang. Cuma saya sebagai warga negara itu hanya menempuh jalur yang menjadi hak saya, menjadi hak kami gitu loh. Nah, ketika ini tidak berjalan sesuai aturan, lucu gitu loh, lucu banget. Sudah seviral ini kasus, nggak bunyi apa-apa, nggak ada apa lagi. Kebayangkan, apalagi orang-orang kecil yang bikin laporan, orang-orang yang sama sekali tidak punya background, tidak punya resources, nggak punya sumber daya, nggak punya kenalan, nggak punya teman, apalagi nggak punya uang gitu. Jadi, ya lucu-lucu sedih lah. Kalaupun ada peristiwa hukum ya dijalani saja peristiwa hukumnya. Saya sudah nggak bisa lagi menggunakan value saya sendiri. Kan tadi kan terlihat memang agak berbeda value-nya ya. Bahkan soal diksi aja ada perbedaan kan antara public figure tadi, artis tadi juga berbeda. Terus antara norma yang saya anggap semua itu adalah norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ternyata ada lagi norma yaitu adat dan lain-lain. Padahal menurut saya pribadi, sebelum saya masuk anggota DPR, ya adat dan lain-lainnya semuanya di Pancasila itu semuanya sebenarnya yang saya pelajari dari sekolah ya. Tapi ya itu tadi, nilai itu sekarang saya harus mengikuti value nilai daripada apa yang ada di dalam parlemen.
Lambannya aparat kepolisian memanggil Ahmad Dhani dan memeriksanya sebagai terlapor mengundang 1000 tanya, apakah kepolisian takut atau bingung? Setidaknya itulah keresahan Ryan Pono atas kinerja aparat kepolisian. Menjadi wajar jika institusi kepolisian kerap mendapat kritik dari lapisan masyarakat. Berangkat dari kegelisahannya itulah pelantung lagu Hilang itu menduga ada privilegi yang digunakan Ahmad Dhani sebagai politisi yang dekat dengan penguasa saat. Dan inilah keresahan Ryan Pono terhadap kinerja aparat kepolisian yang tak memuaskan. Polisi nggak tahu kenapa, intinya polisi nggak tahu nggak berani, atau nggak mau, atau apa gitu kan. Ini diduga ya, saya nggak mau berbicara mendiskreditkan, tapi yang pasti, kenapa sih nggak berani panggil Ahmad Dhani? Apakah ketika Ahmad Dhani dipanggil, terus dia memberikan keterangan, apakah tiba-tiba dia langsung tersangka? Kan enggak. Belum tentu juga deliknya ada, belum tentu juga perkaranya ada. Kan setelah Dhani dipanggil, nanti baru digelar perkaranya gitu loh. Kalau terlapor yang nggak pernah dipanggil, bagaimana mau gelar perkara gitu loh. Nah kalau terlapor nggak dipanggil, sementara saksi-saksi sudah dipanggil, buat apa laporan ini diterima gitu loh. Tapi memang ya kan dibilang memang tidak mungkin menolak laporan polisi. Ya tapi sudah seviral ini, kenapa sih tidak coba dipanggil Ahmad Dhani gitu loh. Jadi kalau saya lagi-lagi saya menduga, semua teman-teman menduga memang Ahmad Dhani itu sekuat tenaga bagaimana caranya supaya dia nggak dipanggil. Kalau menurut saya, dugaan saya. Karena ketika dia dipanggil, dia punya image kekuasaannya itu luntur. Gitu. Image bahwa dia tuh orang besar, dia orang hebat, dia untouchable itu hilang image itu. Jadi dia langsung berasa culun mungkin gitu. Kalaupun sampai dipanggil, saya yakin ini perkaranya ada. Gitu. Jadi sampai hari ini saya tidak cabut laporan, tapi sampai hari ini tidak dapat update juga. Tim kuasa hukum saya sudah juga bersurat ke presidenan juga gitu untuk minta follow up mengenai surat izin ini, dan pihak kepresidenan itu bilang bahwa mereka mengikuti segala sesuatu yang berjalan sesuai aturan. Saya aja dengan mudah dipanggil gitu loh. Gitu kan? Kelihatan banget ini timpangnya gitu loh. Timpangnya penegakan hukum. Saya begitu Ahmad Dhani melaporkan, yang Ahmad Dhani laporkan itu adalah kontennya siapa? Kontennya Ryan Pono. Di Instagramnya siapa? Di Instagramnya Ryan Pono. Tapi polisi manggil saya sebagai saksi. Karena polisi nggak pede langsung menunjuk saya sebagai terlapor, kan gitu kan. Gue bukan dukun, gue bukan cenayang, tapi one day ketika angin sudah tidak berpihak sama Dhani, one day kasus ini akan terangkat lagi. Kita hitung aja. Saya nggak pernah cabut laporan loh. Berarti artinya laporan itu masih exist, masih ada, kasusnya belum ditutup. Ahmad Dhani tidak hanya berseteru dengan Ryan Pono, tetapi juga dengan seorang psikolog, Lita Gading. Bahkan pentolan grup band Dewa 19 itu sudah melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Lita Gading yang beberapa waktu lalu tiba di Indonesia tak gentar dengan laporan yang dibuat Ahmad Dhani. Ucapan Lita yang dianggap kelewat berani pun mendapat teror dan ancaman di media sosial. Alih-alih takut, Lita Gading justru menantang balik para peneror yang diduga kuat para buzzer. Melalui unggahannya, Lita mengolok-olok netizen yang dituding telah menebar ancaman. Dalam olok-oloknya, Lita menyebut nama Presiden RI, Prabowo Subianto, dan seterusnya, Ahmad Dhani. Gila ya guys, itu orang yang ngancem-ngancem saya. Bilangnya apa tahu nggak? Saya mau dibikin sakit katanya. Lillahi ta'ala, saya percaya sama Tuhan. Saya beragama. Ingat ya kalian yang mengancam saya. Mau apapun kamu berbuat busuk atas suruhan siapamu itu,
ya, yang membayar kamu, atau memang niat kamu sendiri yang melakukan itu, silakan. Saya hanya tahu dan saya hanya percaya kepada Tuhanku, ya. Mau bilang saya bagaimana kek, mengancam apa kek, terserah. Nih, daripada gue pusing-pusing ya, ngomongin masalah buzzer yang gila itu, mendingan gue makan coklat. Amit-amit deh, ada orang kayak begitu. Siapapun kamu ya, silahkan kamu mau mengintimidasi saya, mau melalui WA, mau melalui apapun itu, saya nggak takut. Insya Allah, semua dilindungi oleh Tuhanku. Ya itulah, makanya kan kemudian kenapa ini kita laporkan, ya. Masyarakat juga kan bisa menilai ini siapa yang bicara nih, ya kan, nggak jelas juga ahli atau apa, ya kan, berpendidikan tinggi atau apa, dengan gestur dan nyinyirnya bukan edukasi tapi lebih pada provokasi, malah lebih pada provokasi orang untuk membuli. Tadi ditanyakan misalkan, kenapa kok Mas Dhani udah cooling down, udah secara warga negara dia sudah melakukan hal yang baik, ya, ada sesuatu itu melalui proses pelaporan secara hukum. Setelah itu nggak banyak komen-komen dan lain sebagainya. Kita tunggu ranah di kepolisian. Tapi orang ini ya, tadi dikonfirmasikan masih saja dan lain sebagainya. Tapi biar saja lah itu, biar masyarakat menilai. Silakan konfirmasi saja ke yang bersangkutan. Kenapa? Apa memang selalu pansos atau seperti apa? Ya, kita nggak ngerti itu, ya, karena memang seperti yang kita tahu Mas Dhani ini ya orang kenal semua se-Indonesia. Jadi kalau berurusan hukum mungkin ada yang seneng juga kali, ya, nggak ngerti lah kita nih sama kenapa kemudian kok sifatnya seperti itu. Ya, biar nanti kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Dia memang orang yang sangat arogan, sangat pembuli, sangat sok berkuasa gitu loh. Jadi saya minta juga teman-teman untuk ikut memantau kasus ini. Jagain saya gitu loh. Kita tahu teman-teman ikut memantau proses dari awal ini bagaimana. Jadi apa yang dilakukan Dhani ini justru karena dia meremehkan masalah ini, akhirnya dia nggak berpikir, akhirnya dia mengambil keputusan-keputusan yang salah. Saran saya sih, kalaupun ada serangan buzzer apa dan lain sebagainya, proses hukum saja, dilaporkan saja. Negara ini kan negara hukum. Semua diatur, semua dilindungi oleh hukum. Warga negara tanpa melihat kedudukan dan latar belakang, ketika kemudian merasa tidak aman, silakan laporkan. Percuma kalau kita hanya curhat ke media sosial, ya. Waduh, ada yang menyerang saya, jangan. Dicontoh Mas Dhani, ketika ada yang kemudian merasa bahwa ini mengganggu keamanan anaknya, ya, mengganggu psikologis anaknya dan lain sebagainya, maka proses hukum, bukan kemudian melakukan tindakan sendiri, tapi kita percayakan pada polisi. Silahkan laporkan saja kalau dirasa bahwa itu menyakiti ataupun dianggap mengintimidasi, ya, dan sudah melanggar hukum, laporkan saja. Tinggal laporkan ke kepolisian, saran saya. Kekesalan Lita Gading dengan Ahmad Dhani sepertinya sama dengan yang dialami Ryan Pono. Di ranah industri musik, Ryan Pono menyebut jika Ahmad Dhani seorang musisi yang omong besar serta banyak khayal. Sesama musisi, Ryan tidak melihat sesuatu yang spesial dari Ahmad Dhani. Sebaliknya, suami Mulan Jameela itu dianggap biang kerok dari kekisruhan yang terjadi di industri musik tanah air, terutama terkait polemik hak cipta. Dan seperti apa pandangan Ryan Pono melihat kasus hak cipta yang sempat ramai menuai perhatian sejumlah kalangan? Kalau ngomongin Dhani memang nih, kita ngomongin orang yang tidak pintar tapi banyak menghayal gitu. Jadi kalau menurut saya ya, ini paling jujur, paling fair, dan nggak ada bermaksud karena gue dendam ataupun enggak. Ini memang tipikal orang yang sebenarnya nggak pinter, tapi dia punya panggung yang besar gitu loh. Jadi dia bebas bicara apa aja tanpa berpikir, dan karena panggungnya besar, otomatis orang yang denger banyak. Dan ketika orang yang denger itu juga
kepintarannya juga belum genap, pengertiannya juga belum genap. Jadi menganggap bahwa omongan Dani ini jadi kayaknya visioner gitu. Padahal enggak. LMK udah ada, WAMI udah enggak, LMK-nya yang kita injak. Terkait misalnya urusan konser. Bisa kan misalnya DDL-nya aksi kerjasama sama WAMI kan sebenarnya bisa kan. Kenapa sih nggak terjadi? Berarti kan ada deal-dealan bisnis yang nggak ketemu. Gitu loh teman-teman. Sesederhana itu mikirnya. Jadi kalau misalnya ada deal-dealan bisnis yang ketemu, mereka pasti udah merger gitu loh. Jadi it's all about business. Jadi kalau gua sih omongan Dani nih sama sekali udah nggak masuk hitungan sih. Kalau gua. Jadi jangan didengerin lah. Kasus royalti yang terjadi di Indonesia belakangan ini adalah gara-gara Ahmad Dhani dan gara-gara beberapa musisi-musisi yang mempersoalkan tentang performing rights. Saya banyak membaca itu di kolom komentar di berita-berita maupun di situs manapun yang membicarakan tentang royalti performing rights yang sekarang sedang marak. Salah. Justru sebenarnya Mas Ahmad Dhani dan beberapa musisi yang mempersoalkan masalah performing rights itu tidak setuju dengan LMK, dengan sistem yang dibuat oleh LMK. Mereka mengajukan sistem direct license, yaitu langsung. Dan itu tidak mempersoalkan musisi kafe, atau juga hotel, resto, salon, apapun yang memutar lagu-lagu di tempat mereka. Itu tidak dipersoalkan sama sekali. Bahkan jika kamu mengikuti, ada pernyataan dari Mas Ahmad Dhani dan juga yang lain-lain, musisi yang mempersoalkan performing rights, bahwa silahkan membawakan lagu-lagunya. Akar utamanya itu adalah memang sistem tata kelola yang memang kami rasa memang belum bisa memenuhi hak dari para pencipta lagu. Masalahnya di situ tata kelola. Nah, tata kelola ini kan sesuatu hal yang baku sebenarnya yang sudah dijalankan. Dan akhirnya menjadi pembenaran ketika banyak orang menganggap bahwa menggunakan lagu tanpa izin itu benar gitu loh. Menggunakan lagu tanpa izin itu diperbolehkan. Padahal sebenarnya menurut undang-undang tidak seperti itu. Undang-undang Hak Cipta itu menjelaskan, di situ disebutkan bahwa untuk menggunakan karya itu harus mendapatkan izin dari penciptanya. Izin berbuah kepada ketika digunakan secara komersil berbuah kepada pembayaran royalti. Nah kalau itu tidak dilakukan, tidak dipenuhin kewajibannya untuk membayar royalti, ya para pencipta atau para pemilik hak cipta ya pasti akan bersuara. Kenapa ini undang-undang udah ada, hak kami sebagai warga negara juga ada di sini. Kami sebagai pemilik karya cipta ini kenapa kok tidak dipenuhi haknya? Jadi ya itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.